Shalom. Hari ini kita kembali akan belajar dari kitab Amsal. Dan hari ini kita sampai ke Amsal yang ke-26 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Saudara, saya yakin kita sering mendengar sebuah peribahasa yang mengatakan senjata makan tuan. Nah, mungkin kira-kira inilah yang bisa menggambarkan akan Amsal 26 ayat 27 ini, di mana ada seseorang yang berniat jahat dengan sebuah perencanaan dan kemudian niatnya tidak berhasil. Namun, dia sendiri juga pada akhirnya menderita kerugian akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, salah satu tokoh yang bisa kita temukan di dalam Alkitab adalah seorang yang bernama Haman, di mana Haman memiliki rencana untuk menggantung Mordekai di sebuah tiang yang dia dirikan. Sebuah tiang yang dikatakan setinggi 50 hasta atau sekitar 22 meter. Itu pada akhirnya dipakai untuk menggantung Haman sendiri. Haman merencanakan untuk mencelakai Mordekai, tapi Tuhan melindungi Mordekai melalui Ratu Esther. Dan kemudian konspirasi yang dilakukan oleh Haman ini pada akhirnya diketahui oleh raja. Dan kemudian raja memberikan hukuman yang persis sama seperti yang dia rencanakan untuk Mordekai. Nah, di balik sebuah perbuatan dosa atau sebuah kejahatan, kita tahu pasti ada konsekuensi di balik itu. Konsekuensi itu bisa berupa sesuatu yang langsung akan terjadi kepada dia, ataupun juga bisa merupakan sebuah konsekuensi akhir, di mana setiap orang-orang berdosa itu pasti akan mengalami sebuah kematian kekal di dalam neraka. Nah, sebagai orang percaya, kita juga tidak akan terlepas dari konsekuensi atas dosa ini. Walaupun kita tahu hukuman akhir yang Tuhan akan berikan itu, Tuhan telah cabut dari kita karena penebusan yang telah Tuhan Yesus berikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Maka itu, setiap kita juga mari kita meninggalkan segala hal atau pemikiran yang tidak baik. Apalagi itu adalah sebuah perbuatan yang mungkin bisa mencelakakan orang lain. Nah, sebagaimana Paulus sendiri pernah menasihati jemaat yang di Galatia, dia mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, segala hal baik yang kita lakukan bukanlah untuk mengumpulkan pahala seperti yang dipercayai oleh agama tertentu, tetapi merupakan sebuah respon kita atas kasih dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Anugerah keselamatan yang begitu berharga, dan sebenarnya tidak ada satu hal apapun yang bisa kita lakukan untuk membalas akan kasih dan kebaikan Tuhan. Tetapi kiranya apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan itu, terlebih dalam hal ketika kita melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, itulah yang kemudian kiranya boleh menjadi sebuah alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, melalui segala hal yang kita lakukan, kiranya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan orang yang melihat akan semua itu bisa mengatakan bahwa betul, ternyata Tuhan itu baik dan Tuhan telah memberkati melalui orang-orang ini. Nah, kiranya kitalah yang boleh menjadi pembawa berkat, yang menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
kemuliaan